Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم فصل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani al-ahibba fillah, alhamdulillah di hari yang ke-25 ini kita dapat berijtima' bersama-sama di Masjid Al-Khaybar ini, yang mudah-mudahan proses rebuildingnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat selesai untuk kita maksimalkan untuk kaderisasi dan meningkatkan kualitas ruhiyah jamaah Hidayatullah ini. Dan insyaallah kalau di Hidayatullah itu masjid itu pasti akan sangat bermanfaat, dan insyaallah itu membuat kita berharap mudah-mudahan proses pengerjaannya akan cepat selesai. Dan ini adalah bagian dari munajat yang insyaallah tetap kita panjatkan, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan ini masjid kita ini segera selesai. Ikhwani al-habba fillah, saya ngisi pada pagi hari ini sebenarnya hanya dalam rangka sami'na wa ata'na saja. Kalau bukan karena jamaah ini mungkin kita menolak secara halus untuk ngisi materi ini. Ketika Ustaz Sulhan sebelum Ustadz Ketua mengirim jadwal di grup, Ustadz Sulhan nawarin, saya sudah nolak secara halus. Berapa menit kemudian muncul jadwalnya. Tapi sekali lagi karena sami'na wa ata'na tidak boleh kita abaikan, apalagi kadung sudah jadi murabbi. Dan mungkin mencontohkan sami'na wa asoina kan, tidak mungkin. Karena itu insyaallah bismillahirrahmanirrahim kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa nanti yang kami sampaikan, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ta'lim kita pada pagi hari ini. Karena bagi saya mungkin lebih mudah bagi saya buka beberapa kitab dibanding disuruh bercerita. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritanya ini juga yang nyari temanya ini luar biasa menurut saya, karena baru tumben saya dengar ini ada orang dikasih tema dengan ini, Ustaz. Saya ikut kajian di mana-mana, tumben muncul tema kisah-kisah inspiratif terkait Ramadan ini. Ini makanya menjadi tambah berat materinya ini bagi saya. Daripada materi disuruh buka kitab apa misalnya Al-Azkar mungkin ya, atau Bulughul Maram mungkin yang umum-umum ya, lebih ringan mungkin untuk kita kaji bersama-sama. Baik, kalau berbicara kisah-kisah inspiratif tentu sangat banyak kita temukan kisah-kisah inspiratif itu. Dan memang perintahnya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir jika engkau tidak tahu. Kalau sekarang spesifik lagi fasalu ala Google katanya orang gitu ya. Ya kalau kisah begini apa? Sekarang kita dimudahkan dengan ya, salah satu ahlu zikri yang namanya Google itu. Ya. Untuk kemudian kita mencari materi-materi yang tadi yang unik-unik tadi seperti kisah-kisah inspiratif ini ya, terkait dengan Ramadan. Baik, saya mencoba banyak sekali sebenarnya saya bilang Google tadi, cerita-cerita tentang para sahabat maupun para salafus soleh yang lainnya yang
diceritakan memiliki banyak kisah-kisah yang memang luar biasa terkait dengan ibadah puasa mereka. Kita sering menemukan hadis tentang babur royan yang diberikan kepada orang yang ahlus siyam, ya, orang-orang yang ahli berpuasa. Tapi anehnya hadis ini dominan kita dapatkan ketika bulan Ramadan. Apa hadisnya, Ustaz? Ar-Rayyan itu depannya. Inna lil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya bagi surga itu ada satu pintu. Salah satu pintu itu namanya Rayyan. Ini hadis ini dominan kita selalu temukan di bulan Ramadan. Dan jarang sekali kita temukan hadis ini dibacakan di luar bulan Ramadan. Padahal yang dimaksud dengan as-shaim itu dalam yang mendapatkan babur royan itu, penjelasan banyak ulama itu justru adalah orang-orang yang kuat ibadah puasa sunnahnya. Sebab kalau puasa Ramadan itu kan kewajiban. Dan kewajiban itu apabila dilakukan itu menjadi hal yang lumrah saja. Sehingga tidak terlalu istimewa kalau kemudian orang melakukan kewajibannya saja. Justru keistimewaan itu diperoleh orang-orang yang setelah melakukan kewajibannya itu dia kuatkan dengan hal-hal yang bersifat sunnah. Dengan amalan-amalan sunnah sesudahnya. Makanya keajakan kita menjaga puasa ba'da Ramadan itulah sebenarnya nilai dari kekuatan puasa itu sesungguhnya. Karena itu kenapa kemudian setelah kita Ramadan kita kemudian langsung disunahkan sebuah puasa, ya, sitan min Syawal itu 6 hari di bulan Syawal itu mubasyarah, itu sunnahnya lebih awal lebih baik. Walaupun bisa dicicil selama bulan Syawal, tapi mentakjilkan untuk menuntaskan puasa Syawal lebih awal di bulan Syawal itu lebih utama daripada mentakhirkannya. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam itu spirit ibadah itu tidak boleh dihilangkan. Spirit ibadah itu tidak boleh terdegradasi. Maka dia disambungkan dengan ibadah-ibadah serupa dengan waktu yang berturutan. Setelah Syawal, ya kemudian kita minimal mulai kita dengan Ayyamul Bid, ya dilatih Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kemudian Senin dan Kamis misalnya. Bahkan kemudian puasa terbaik yang kata Rasulullah SAW adalah puasa Daud, yang tentunya memang itu ada proses-proses yang kemudian kita lakukan. Dan itu yang kemudian kalau kita saksikan itu dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat yang kemudian masuk dalam yang coba kita ungkapkan dalam kisah-kisah inspiratif pada pagi hari ini. Betapa mereka itu sangat menjaga keajakan ibadah itu dalam keadaan apapun. Itu yang menjadi prioritas perhatian kita, bahwa mereka beribadah itu dalam keadaan apapun. Bahkan ada sahabat yang dalam keadaan perang tidak pernah mau meninggalkan namanya puasa, tidak meninggalkan tahajud di malam harinya. Dan ternyata itulah kekuatan yang kemudian membawa kemenangan-kemenangan gemilang bagi pasukan Islam di banyak peperangan di baik di era Rasulullah SAW maupun ba'da beliau. Nah, itulah yang kemudian bagaimana kemudian kita dari inspirasi itu kemudian diharapkan bisa kita kita teladani dan kita ittiba dalam melaksanakan itu. Minimal ketika tidak seperti beliau-beliau itu, bagaimana dalam keadaan sesusah apapun mereka tetap berpuasa, paling tidak menjaga puasa-puasa yang tadi secara rutin bisa kita lakukan dan insya Allah ringan untuk kita lakukan, itu bisa kita lakukan. Contoh saja misalnya bagaimana seorang sahabat Tolhah radhiyallahu anhu itu sangat rajin berpuasa. Bahkan beliau selalu menjaga puasa sunnahnya itu sampai 40 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau sudah tua renta, sangat tua ya usianya,
itu putra-putranya beliau itu menasehati supaya ya mungkin bahasa halusnya ayah atau abi. Abi kan sudah sangat lemah dan tua. Kenapa enggak dikurangi saja ibadah puasanya itu? Karena biasanya kalau orang sudah semakin tua itu kan semakin berat untuk berpuasa ya karena fisik ya. Karena fisiknya yang mulai melemah. Tapi kemudian Tolhah bahkan sampai akhir hayatnya tidak mau mengurangi apa yang telah beliau lakukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Itu beliau masih hidup, dalam sejarah yang saya baca beliau masih hidup sampai 40 tahun setelah Rasulullah meninggal. Dan sampai beliau sudah sangat tua, ya, sangat tua sehingga putra-putra beliau kemudian menasehatkan untuk mengurangi, bukan menghentikan puasa sunnahnya, tapi mengurangi paling tidak. Karena beliau sangat kuat dalam puasa sunnah. Dan sahabat Tolhah ini juga tidak hanya puasa sunnahnya yang kuat, bahkan dalam riwayat beliau diriwayatkan tidak pernah ketinggalan untuk sholat malam dan memenuhi panggilan-panggilan jihad. Tidak pernah ketinggalan bahasanya. Dan riwayat itu dijelaskan bahwa sahabat Tolhah radhiyallahu anhu ini tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan sholat tahajud dan mengikuti berbagai peperangan. Bahkan beliau masih rajin ikut perang sampai beliau lanjut usia. Sampai beliau lanjut usia itu masih senang ya, pergi berperang tuh. Ya. Mungkin salah satu motivasi yang kemudian menguatkan para sahabat terdahulu tidak pernah mau berhenti berperang itu karena doa-doa mereka adalah mati di medan perang. Dan kadang mereka sangat sedih kalau kemudian wafatnya itu di atas tempat tidur. Ya. Seperti yang terjadi dengan siapa? Khalid bin Walid misalnya. Beliau memimpin berbagai peperangan tapi kemudian beliau bersedih hati ketika harus wafatnya di atas tempat tidur. Itulah kemudian salah satu motivasi para sahabat termasuk Tolhah radhiyallahu anhu tidak pernah mau ketinggalan dalam seruan-seruan jihad itu. Ya, seruan-seruan jihad itu. Maka ketika anaknya pada suatu hari menyarankan untuk beliau untuk tidak berangkat ke suatu peperangan, beliau kemudian membacakan ayat infiru khifafa wa thiqala itu. Beliau bacakan ayat itu kepada anak-anaknya, ya. Infiru khifafa wa thiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berperanglah kalian infiru ya, berangkatlah perang khifafa wa thiqalan dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Nah, ini yang terus memang menjadi teladan penting bagi kita untuk kita teladani. Bahkan sahabat Tolhah radhiyallahu anhu ini saking cintanya dengan puasa dan jihad itu, beliau wafat itu dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan jihad. Jadi terkisahkan sebelum beliau wafat itu, beliau berangkat peperangan, kemudian peperangannya terjadi di lautan. Ya, peperangannya terjadi di lautan. Beliau berangkat dalam peperangan itu dalam keadaan berpuasa. Kalau sekarang kita ini kan dengan alasan safar misalnya, ya pulang naik pesawat dari Surabaya ke Lombok tidak puasa. Atau naik kapal ya paling tidak ya agak berat mungkin dikit ya. Naik kapal ya, dengan memang diperbolehkan karena safar tapi kalau kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu Tolhah radhiyallahu anhu ini berangkat perang saja beliau berpuasa ya. Tidak sekedar nyebrang lautan, mengarungi lautan ini, peperangannya kebetulan di lautan ini. Bahkan kemudian ketika dalam perjalanan peperangan di lautan itu beliau meninggal. Beliau meninggal di tengah laut. Ya, beliau meninggal di tengah laut dan 7 hari para sahabat itu tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazah beliau.
7 hari di tengah lautan, para sahabat tidak menemukan daratan untuk menguburkan beliau. Kemudian sampai hari ke-7 barulah kemudian menemukan daratan, tapi jenazah beliau itu kayak tidur. Dari beliau itu 7 hari itu belum dimakamkan itu di atas kapal itu seperti orang tidur. Seperti orang tidur tidak, kalau orang meninggal kan mungkin berapa hari aja udah busuk gitu kan, sudah nggak enak aromanya dan seterusnya. Tapi dikisahkan dan diriwayatkan dari kisah ini bahwa beliau itu 7 hari itu baru menemukan daratan untuk dimakamkan itu masih segar, masih seperti orang tidur, bukan orang yang sudah meninggal gitu. Bukan orang meninggal. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu itu betul-betul mengimpikan mati fisabilillah itu. Mati dalam keadaan fisabilillah. Ini kisah sahabat yang kemudian yang kuat puasanya sampai umur tua, bahkan kemudian meninggal dalam keadaan puasa dan jihad fisabilillah. Itulah yang kemudian mungkin ada sambungannya dengan bahwa kita akan meninggal dalam keadaan apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita itu. Kalau kita kadang-kadang kalau ingat-ingat kalau kita akan mati dalam keadaan bagaimana kita, kebiasaan kita di dunia ini kadang-kadang ngeri-ngeri sedap kita membuat maksiat gitu kan. Ya. Ngeri-ngeri kita membuat maksiat itu sebenarnya. Kalau kita teringat-ingat dengan bahwa kita akan mati dalam keadaan kesukaan kita di dunia itu, maka kita akan takut rasanya kalau kita kemudian berbuat maksiat itu. Khawatir sekali kalau kemudian kita belum sudah malu, ya. Malu dilihat sama orang itu kemudian berbuat maksiat, ya. Dalam keadaan sakaratul maut itu misalnya ada orang yang misalnya cari minuman keras gitu. Ya, karena kesukaannya minum-minuman keras, ketika nazak itu kemudian yang dicari minuman keras, ya, tuak dicari, bukan tuak manis. Yang mabukkan dicari. Atau orang yang suka dengan bermain perempuan misalnya, yang dicari ya perempuan. Gitu ya. Perempuan yang disebut-sebut, yang dipanggil-panggil ya nama-nama perempuan. Begitu pula sebaliknya kalau kita kemudian terbiasa dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan dipulangkan atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kebajikan-kebajikan itu. Maka itulah kemudian menjadi motivasi kita bersama untuk kemudian bagaimana menjaga amal-amal soleh kita. Dan menjaga amal soleh ini yang berat ya. Bagaimana kemudian kita tidak dalam beramal soleh itu kan kita harus melihat orang yang di atas kita. Kalau hal dunia kan unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang di bawah kita, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kita dalam hal dunia. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Agar kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Sebab kalau kita cenderung lihat orang di atas kita dalam hal dunia, maka kita menjadi meremehkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita itu. Sebaliknya dalam hal-hal amal soleh dan kebajikan itu bukan wasari'u, bahkan fastabiqul khairat. Di samping wasari'u kita diminta untuk bersegera, kita juga harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kalau orang berlomba itu maka yang ingin dia lakukan adalah bagaimana kemudian dia dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik. Sebenarnya kita tidak perlu harus lebih baik dari orang lain dari waktu ke waktu. Tapi bagaimana kemudian kita lebih baik dari diri kita sendiri dari waktu ke waktu. Sebab masing-masing orang punya kemampuan berbeda-beda dalam hal ibadah. Tapi bagaimana kemudian kita memastikan bahwa man kana yaumu khairum min amsihi, itu yang paling penting kita perjuangkan. Bagaimana setiap hari ini lebih baik daripada kemarin, ya, besok lebih baik daripada hari ini dan seterusnya. Dalam banyak hal, dalam hal ibadah kita, dalam hal tafaqquh fid din kita. Kita kan sering, kadang dulu Ustaz Zudi ya, sering diejek gitu ya. Kalau waktu masuk ma'had itu kan pertanyaannya, antum mau masuk Khalid bin Walid ini sampai selesai apa enggak gitu. Kalau ada orang Hidayatullah masuk ma'had dulu ditanya sama
dosen-dosen itu. Ini orang Hidayatullah ini mau masuk Mahat ini mau sampai selesai atau hanya numpang daftar saja. Gitu. Bahkan ketika saya ambil S2 bersama dan Ustaz Mujid Tahid itu pertanyaannya ke saya juga begitu. Antum ini ambil kuliah ini mau sampai selesai atau gimana? Gitu. Ya. Ada beberapa teman-teman kita yang sering memanas-manasi begitu ya, memanas-manasi. Nah, orang Hidayatullah ini pintar cari uang, tidak senang belajar katanya. Itu yang buat kemudian panas juga gitu kan. Makanya kemudian kita berusaha harus lebih dulu wisuda dari dia ya, walaupun akhir takdirnya samaan, tidak apa-apa lah. Paling tidak nggak dia duluan gitu kan. Nah kemudian teman-teman juga kemudian banyak kemudian terus belajar dan belajar, alhamdulillah, dan mungkin sebentar lagi akan ada doktor di NTB ini dan seterusnya. Bukan untuk gaya-gayaan, gelar-gelar itu bagaimana kemudian liyuzhirahu ala dini kullih itu juga sebenarnya. Bagaimana kemudian kehadiran kita dengan kapasitas ilmu yang kita miliki itu ya, kita kemudian liyuzhirahu ala dini kullih. Kita enggak dipandang sebelah mata oleh musuh-musuh Allah itu. Tapi ada orang-orang yang enggak perlu gelar juga tapi memiliki kapasitas yang lebih daripada gelar-gelar itu gitu. Ya, gelar-gelar itu. Tapi bagaimana kemudian itu dieksplor ya, eksplor supaya menjadi sebuah kekuatan penanding bagi musuh-musuh Allah itu. Kadang-kadang tawaduk itu ada tempatnya juga gitu. Jangan kemudian kita punya ilmu itu kemudian kita tawaduk terus gitu. Ya. Tawaduk itu hanya kepada sama muslim. Kalau sama orang kafir itu harus liyuzhirahu ala dini kullih gitu. Kita harus tonjolkan bagaimana kita mampu loh melakukan pekerjaan ini, kita mampu loh berdiskusi terkait ini, terkait itu dan seterusnya. Dan mungkin itu yang kelemahan kita. Alhamdulillah kita punya murabi sekelas Ustaz Muzakir yang literasinya kuat misalnya. Kita berharap dan masih banyak teman-teman yang lain tentu yang mungkin tawaduk dari itu belum terekspos ya. Sehingga kita harapkan memang harus diekspos semuanya dan alhamdulillah dengan ekspos itu kemudian dakwah kita menjadi masif di mana-mana. Ya, masif di mana-mana. Alhamdulillah sebentar lagi kayaknya dengan adanya Posdai yang terus menggeliat ini masjid-masjid di Mataram nih habis kita kuasai itu ya, insyaallah ya. Mataram, mau barat, kemudian terus sampai ke timur ya kita kuasai. Alhamdulillah kita dengar postingan-postingannya Faisal di grup itu kan semangat kita sebenarnya ya. Dulu Bima, Dompu itu kan sepi dengan berita-berita dakwah itu. Tapi alhamdulillah sekarang ya pembinanya Ustaz Pardin ini menggeliat itu ya. Menggeliat dakwah kita di teman-teman kita di timur ini. Ikhwani al-haiba fillah. Kemudian ada juga sebuah kisah menarik ya. Memang kita buat kerpean ini supaya supaya jelas ya, supaya jelas juga materinya. Yang kedua adalah ada seorang ulama besar dalam sejarah Islam itu namanya Sa'id bin Al-Haris. Sa'id bin Al-Haris ini adalah salah satu pejuang yang ikut dalam peperangan melawan Romawi tahun 38 Hijriah. Perang melawan Romawi itu dikenal dengan Perang Yarmuk. Perang melawan Romawi ini salah satu perang yang besar. Ya, karena pasukan Romawi itu cukup besar. Ya, cukup besar pasukan Romawi ini dan Romawi terkenal dengan memiliki persenjataan yang untuk era itu cukup canggih. Sehingga peperangan melawan Romawi itu adalah peperangan yang berat. Tapi Sa'id bin Al-Haris ini walaupun dalam keadaan perang sekalipun beliau sangat suka berpuasa. Termasuk selama perang melawan Romawi yang berat itu. Ya, dan di perang Yarmuk itu kan panas, cuacanya panas. Beliau itu tidak pernah meninggalkan puasa. Pernah suatu hari yang bercerita tentang beliau ini Al-Hisham namanya. Itu meriwayatkan bahwa saking rajinnya beliau itu berpuasa sampai kelihatan lemah ketika waktunya hirosah di malam hari ya. Waktu istirahat di malam hari itu gantian jaga itu Hisham berkata kepada beliau untuk menyuruh beliau beristirahat karena sudah kelihatan letih disuruh istirahat. Ya, disuruh beristirahat. Kemudian beristirahatlah beliau, ya, beristirahatlah beliau. Kemudian dalam tidurnya itu beliau kemudian seperti
Hisham itu melihat beliau seperti berbicara dengan seseorang dalam tidurnya itu. Setelah kemudian bangun dari tidur, maka Hisham bertanya kepada Sa'id bin Al-Haris ini. Ada apa hai Sa'id, kau kok seperti berbicara dengan seseorang dalam tidurmu? Maka Sa'id bin Al-Haris menceritakan bahwa ketika dia tertidur tadi, dia dihampiri oleh seorang wanita cantik. Yang kecantikannya tidak pernah dilihat di dunia ini. Kemudian Sa'id bin Haris bertanya kepada wanita, siapa engkau hai wanita lah gitu ya. Maka wanita itu menjawab, saya adalah istrimu di dalam alam keabadian. Kalau engkau memang istri saya, kata beliau, maka ya mari ikut bersama saya gitu intinya ya. Maka wanita dalam mimpinya itu mengatakan, oh belum waktunya. Nanti 3 hari kemudian baru takdir itu Allah akan mempertemukan kita. Karena sekarang belum waktunya, takdirnya belum waktunya. Karena nanti takdirnya adalah 3 hari setelah ini. Maka 3 hari itu kemudian Sa'id bin Al-Haris ini selalu berpuasa, dalam 3 hari peperangan terus berpuasa dia. Sehingga kemudian di hari ketiga beliau kemudian tertikam oleh panah pasukan Romawi dan kemudian beliau meninggal. Itulah mimpinya. Karena beliau sudah tahu bahwa 3 hari akan meninggal, jadi luar biasa itu ya. Orang sudah tahu masanya akan meninggal, maka dia kemudian menumpahkan seluruh energinya untuk ibadah kepada Allah dalam hal ini berpuasa, kemudian juga betul-betul di garda terdepan dalam penyerbuan terhadap pasukan Romawi. Dalam sejarah itu perang Yarmuk menang apa kalah, Ustaz? Nanti kita buka lagi sejarahnya ya. Apakah di perang Yarmuk itu umat Islam menang nggak melawan pasukan Romawi? Tapi kalau tidak salah menang ya. Menang pada saat di perang Yarmuk itu menang. Dan itulah yang dikenal dalam sejarah kemudian bahwa Sa'id Al-Haris ini dia sahur di dunia, kemudian sorenya dah berbuka di surga. Ya, bersama istri abadinya ya. Masya Allah ya. Sahurnya di dunia, jadi paginya tuh sudah sahur dia, paginya perang kemudian meninggal, kemudian karena memang sudah dibilang ditunggu sama istrinya, itu sudah ditunggu dia. Ya, saya tunggu Anda 3 hari akan datang. Bagaimana kira-kira ini kalau Ustadz Holis dan pasukan BMH ini ya dijanjikan sudah berapa hari ini? Tinggal 4 hari ini ya. Tinggal 4 hari, 25, 26, 27, 28, 29, 5 hari. Ya, atau 30 ya. Ada 6 hari dan 5 hari ini. Kalau belum mencapai target, gimana caranya supaya 6 hari ini terlampaui target-target itu? Ya, target-target itu terlampaui. Ya. Perlu dibutuhkan orang-orang, kalau dalam bahasa saya dan Pak Zul dengan Mas Rozi itu dibutuhkan orang-orang gila. Ya. Termasuk Ustadz Zuhdi ini perintis BMH. Ustadz. Ya Ustadz ya, sampai masjid-masjid didatangi sama beliau itu. Ya. Masjid di Kelapa 3 itu didatangi itu. Supaya nyalurkan zakatnya lewat BMH itu. Semua relasi ya diketuk pintunya. Ya. Rumah orang Hindu juga didatangin juga itu. Padeng orang Kristen didatangi dulu. Ya luar biasa itu. Saking dalam tanda kutip tadi perlu kegilaan sedikit untuk kayak tadi ini kan gila ini ya, bisa dibilang kalau zaman sekarang pun gila ente gitu ya. Dalam keadaan perang berat masih berpuasa ya, berpuasa. Malamnya masih panjang tahajudnya. Kita kan masih 1 juz ya, masih 1 juz. 1 juz itu paling lama 1 jam ya. 1 jam paling lama. Ya, perlu yang lebih ekstrim lagi mungkin ya. Perlu lebih ekstrim lagi, kemudian
kita angkat doa kita sama-sama, teman-teman di lapangan bergerak, kemudian kita angkat doa bersama-sama di sepertiga malam itu, Masya Allah. Atau dipanjangkan sujudnya dan satu sujud kita itu kemudian kita lambungkan doa-doa kita untuk perjuangan ini. Ya. Termasuk Ustadz Fardin ini harus melambungkan doa bagaimana kader Hidayatullah ini berangkat sebanyaknya ke Gunung Tembak ini. Ya. Sudah berapa Ustadz yang terdaftar Ustadz? Jangan sampai kurang dari 50 orang ini ya. Malang 500 kita 50 lah enggak ya. Masa enggak bisa 50 orang ya, 50 orang atau lebih dari itu. Cita-citanya harus lebih dari itu ya, cita-citanya harus lebih dari itu. Jangan kalah sama tadi orang-orang yang kemudian tadi menjadi inspirasi dalam perjuangan itu. Kemudian yang terakhir, banyak lagi kisah inspiratif sebenarnya, tapi tidak kita sampaikan semuanya. Kemudian yang terakhir adalah kisah di awal pensyariatan puasa. Dulu kan di awal pensyariatan puasa itu belum jelas. Ya. Pokoknya diperintahkan puasa, gitu, tidak jelas kapan boleh makannya, kapan boleh, ya pokoknya boleh berbuka lah, kapan boleh jima dengan istri, kapan tidak jelas, ya kan? Tidak jelas. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Shirmah. Qais bin Shirmah ini pekerjaannya sebagai petani kebun kurma. Ya, dia garap kebun-kebunnya para sahabat-sahabat yang punya kebun-kebun kurma itu. Bukan dia bukan pemilik kebun, tapi beliau adalah penggarap kurma-kurma ya, yang di kebun-kebun kurma yang dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika awal-awal perintah puasa ini kan beliau pulang. Ya, beliau pulang menjelang maghrib itu pulang kemudian nanya kepada istrinya, "Hai istriku, apakah ada makanan yang bisa kita pakai berbuka?" Ya, apakah ada makanan yang bisa kita pakai berbuka? Lalu istrinya menjawab, "Mohon maaf wahai suamiku, saat ini belum ada makanan yang bisa kita pakai berbuka. Tapi izinkan saya akan mencarikan makanan itu untuk Anda." Maka pergilah istrinya mencari makanan. Beliau sambil menunggu itu ketiduran. Ya. Ketiduran, istrinya itu kembali bawa makanan itu nggak tega dia bangunkan suaminya. Nggak tega dia bangunkan suaminya. Membangunkan Qais bin Shirmah ini. Sehingga sampailah kemudian dia tertidur, saking kelelahannya itu dia kemudian tertidur sampai subuh. Dia tertidur sampai subuh. Belum sempat sahur lagi. Sehingga dia nyambung puasa lagi dalam keadaan yang kemudian dia lemah sekali. Ya, lemah sekali kan sudah kerja seharian, kemudian tidak berbuka, tidak sahur lagi ya. Saking lelahnya itu kemudian dia kelolosan lah. Ya, kelolosan. Dan ini kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW, maka kemudian sampai diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 itu. Apa ayatnya? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum antum libas hunna ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan seterusnya ya. Jadi asbab Qais bin Shirmah ini itu kemudian turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 187 itu. Menjadi asbabun nuzul daripada surah Al-Baqarah ayat 187 yang kemudian sudah jelas ya. Jelas kapan dia boleh makan, kapan boleh minum dan seterusnya ya. Khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr itu ya. Jadi setelah itu barulah tegas ya, tegas terkait dengan batasan-batasan kapan kita boleh berbuka dan kapan kita harus berpuasa. Inilah kisah-kisah yang mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini sebagai silaturahim kita. Tadi seperti yang saya katakan, ini semua saya isi hanya sebagai bentuk sami'na wa ata'na kepada ketua ya. Karena dalam apa namanya jati diri imamah jamaah ini memang salah satu bagian pentingnya adalah sami'na wa ata'na itu. Ya, imamah jamaah ini kemarin sempat didiskusikan di rakor apakah tetap menggunakan kata imamah jamaah atau cukup dengan al-jamaah. Ya, sempat didiskusikan kemarin. Tapi belum keluar hasil revisinya. Mudah-mudahan
segera setelah Ramadan ini keluar hasil revisinya, kemudian menjadi acuan bagi kita ke depan untuk menguatkan terkait dengan jati diri Hidayatullah ini. Kajian jati diri ini kita harapkan nanti ke depan tentu Ustaz Ismuji dan Ustaz Muzakir akan di samping halakoh-halakoh yang sudah kita insya Allah mudah-mudahan semakin kita tata ya halakohnya, kemudian kita semakin orientasi dan seterusnya kita kuatkan. Mudah-mudahan juga ada kajian-kajian yang terus menguatkan tentang kajian jati diri ini. Dan kita harapkan ada akselerasi tapi yang menguatkan. Sebab kalau nunggu halakoh selesai Ustaz, ya. Satu jati diri aja nggak selesai gitu ya. Apalagi kalau dari kupas sama Ustaz Tuan Guru Ustaz Muzakir nggak selesai gitu ya. Apalagi teman anggota halakohnya kritis gitu. Ya pertanyaannya yang menghujam-hujam semua Ustaz ya. Sampai puasa pun tetap halakoh karena saking tajamnya itu pembahasannya itu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti murabi yang lain juga bisa kita membuat materi-materi yang kemudian bisa setajam itu ya. Artinya kualitas antara murabi yang satu dan murabi yang lain bisa diperpendek gapnya, sehingga kita harapkan kajian oleh siapapun yang diamanahkan menjadi murabi itu kualitasnya tidak jauh beda. Ya, beda-beda tipis. Bisa dia kalau misalnya ada mungkin kayak saya misalnya teknologinya kurang, misalnya mau buat slide-slide yang seperti Ustaz Is kan berat saya gitu ya. Berat misalnya. Walaupun bisa aja nyuruh orang tapi saya pribadi berat gitu. Bagaimana caranya mensinergikan itu supaya semua bisa membuat materi-materi terbaik untuk halakoh kita ini. Dan halakoh murabi itu yang penting untuk kita bisa hidupkan menjadi wasilah bagi terwujudnya slide-slide yang bisa membantu menguatkan penyampaian materi kita. Baik, ikhwah rahimakumullah, al-hibba fillah. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan materi yang kesana kemari ini tetap ada berkahnya buat kita semuanya. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.